perkara besar yang Tuhan telah perbuat. Itulah kalau boleh kami mendengar nama Yesus. Bisa sampai nama Yesus ke pelosok kampung Tanah Karo ini, di mana kami tinggal, dan Tuhan mencapai kami, sehingga kami tahu Allah yang benar, dan kami tahu Allah satu-satunya yang telah mengampuni dosa kami. Perkara besar ini tidak boleh kami lupakan sampai selama-lamanya. Walaupun banyak pergumulan di dunia ini, karena dunia ini telah kena kutuk. Dan dari hari ke hari kami hidup di dalam kutuk itu. Salah satu sekarang itulah COVID-19 menemani kami, di mana kami hidup di dalam ketakutan. Sampai harinya dunia ini akan dibersihkan kembali, sehingga hanya orang yang kudus di dalamnya yang akan hidup, sehingga kutuk telah diangkat, dan kami memiliki tubuh yang baru dan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Kuduskan ibadah kami malam ini, supaya Engkau sendiri kami puji, dan kepadamu lah puji-pujian kami, karena kami mengenal nama-Mu. Itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal berasa masih pasal 10. Itu mengenai ceritanya orang berdosa dicari oleh Allah. Itu mulai dari ayat 28 kita baca. Ya, jadi kalau dulu temanya Kisah Rasul pasal 10 ini bukan orang berdosa yang dicari Tuhan, tetapi temanya kita seringkali pakai, begitu baiknya pun Cornelius, dia tidak mendapatkan hidup yang kekal sebelum Petrus datang ke rumahnya menceritakan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kita luaskan sedikit, karena satu sisi kita sudah tahu dan Tuhan mau menambahkannya lagi. Mari kita lihat ayat 28. Kisah Rasul pasal 10 ayat 28. Kita baca sampai ayat berapa di sini ya? Sampai ayat 33. Kisah Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilo-kiloan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengar Allah, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini,
di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Sampai di situ dulu. Apa yang bisa kita mengerti? Satu tadi waktu saya baca, saya lihat satu bagian ayat 31. Dan ia berkata kepada Cornelius, doamu telah didengar Allah. Jadi Cornelius ini mendapat jawaban dari surga, doanya telah didengar oleh Allah. Maka muncul pertanyaan kita, kalau doa kita sudah didengar oleh Allah, mungkinkah kita belum diselamatkan? Mungkin. Begitu kan, begitu istinya. Doa kan kata-katanya, doamu telah didengar Allah. Kalau memang doanya telah didengar Allah, buat apa lagi Petrus dipanggil? Jadi kalau kita sekarang ini, doa saya telah didengar oleh Allah, bisakah itu jaminan bahwa aku sudah diselamatkan? Apalagi sudah dijawab oleh Tuhan. Sedekahmu pun sudah sampai di rumah Tuhan. Bolehkah ini menjadi alasanku bahwa aku sudah diselamatkan? Nah, inilah tadi ayat 31 yang dikatakan oleh Cornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Nah, ini pertanyaan, bolehkah doa dijawab, sedekah diterima, menyatakan kita telah diselamatkan? Karena sering kita mencari fakta, apakah aku sudah diselamatkan atau belum? Dan kita ingat-ingat doa kita dijawab. Kita juga melayani Tuhan. Bolehkah itu andalan kita mengatakan doa kita menjadi persyaratan bahwa kita sudah diselamatkan? Nanti saya tidak jawab. Ayat 28 saya kembali. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu bahwa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Inilah keadaan masyarakat. Inilah keadaan ajaran agama yang ada masa Yesus datang ke bumi, yaitu Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Kedua, dia tidak bisa masuk bersama-sama ke rumah orang yang bukan Yahudi. Mereka menyebut orang ini orang najis atau orang tidak tahir. Itulah sebabnya sehingga Petrus tidak dengan senang hati datang ke rumahnya Cornelius sebelum Tuhan melayani dia. Oke, kalau gitu ayat 28 ini, kalau begitu tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini supaya orang Yahudi akan berhenti berkata bahwa ada orang najis ataupun orang tidak tahir. Maka perkataan dengan senang hati. Sekarang Simon Petrus datang ke rumah Cornelius karena dia sudah diajar oleh Yesus bahwa dia tidak bisa lagi membedakan satu dengan yang lain. Bisa saja banyak alasannya. Simon Petrus menganggap orang Yahudi menganggap dirinya lebih rohani daripada Cornelius sebagai kekaisaran Romawi yang menyembah berhala. Makanya kita juga hari ini bisa Anda pandang rendah terhadap orang lain karena Anda lebih rohani dan dia tidak rohani. Tetapi Yesus datang, disinilah pertobatannya Simon Petrus yang paling dalam,
sehingga dia bisa dipakai masuk ke rumah Cornelius ini dengan perkataan yang sangat baik sekali tadi. Ya, ayat 27, 29. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil. Kalau tadi dia belum diajar oleh Tuhan, dia katakan tadi apa? Aku belum pernah memakan yang haram. Memakan yang haram di sini maksudnya dia belum pernah masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Karena yang bukan Yahudi itulah haram dan bangsa yang najis di hadapan umat Israel. Tetapi sesudah dia sadar bahwa perubahan kedatangan Yesus, ini teologi yang paling penting di dalam semuanya perjanjian baru. Nanti Anda tanya, kenapakah Daud bisa istrinya 2, Salomo bisa istrinya lebih 900, tetapi kok di dalam perjanjian baru tidak boleh? Karena barang siapa yang kawin lagi dengan kawin lagi, dia tetap dalam perzinahan. Alasannya karena yang paling sempurna sekarang sudah datang ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya juga maka Yesus menyembuhkan juga pada hari Sabat. Karena dulu ada batasan-batasan, karena memang semua dalam kekacauan. Walaupun dibersihkan, tetap juga dia tidak bersih. Makanya tidak ada kekudusan sebenarnya di dalam perjanjian lama. Hanya bayangan waktu nanti Kristus datang. Mungkin Anda belum pernah ditanya orang, makanya dia tidak mau menjadi orang Kristen. Alasannya cuma satu, karena Salomo 900 istrinya jauh lebih jahat daripada semua bangsa. Waktu itu saya nggak bisa jawab, karena dia sendiri juga tidak mengerti kebenaran Allah pada masa perjanjian lama itu semuanya kotor. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus seringkali dikatakan bukanlah demikian pada permulaan. Makanya kedatangan Yesus di sini tidak lagi membuat ada bangsa Yahudi dan yang bukan Yahudi, yang najis yang tidak najis. Maka orang Kristen punya prinsip terhadap orang yang belum percaya. Sama-sama orang berdosa, sama-sama butuh kasih karunia. Baru bisa. Kalau tidak, masih kita hidup di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu tadilah kenapa bisa diurapi Raja Salomo 900 istri. Padahal dia diurapi dan ada Roh Kudus diberikan kepada dia. Waktu saya ditanya itu, Bapak ini memang jago debat sekali, sampai sekarang berharap dia masih hidup. Ya, masih berdebat sampai hari ini kami. Tapi apapun dikatakan, karena dia tidak mengerti konsep perubahan. Makanya di dalam dunia teologi ada dikatakan apa? Teologi semakin hari semakin terang. Sama juga pengenalan Allah semakin hari semakin terang. Dulu hanya kita kenal Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi sekarang kita sudah kenal firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah yang pertama kita lihat di sini. Simon Petrus ini bersedia dia menerima apa yang diajar. Sehingga dia dengan senang hati 29. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil. Aku mungkin mengerti dalam ayat ini. Banyak orang berkeberatan satu dengan yang lain. Bahkan kalau sudah diumumkan perjamuan kudus, langsung dia pulang. Aku nggak mau ikut perjamuan kudus karena si anu itu ada di situ. Karena dia menyalahkan ataupun menganggap dia lebih benar daripada orang lain. Oh itu najis, aku tidak mau ikut bersama dengan dia. Petrus juga sama. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jadi dia tanya, kenapa aku ini dipanggil ke rumahnya Cornelius ini? Karena begitu jauhnya. Dia ini militer, dia ini seorang perwira, aku ini seorang tukang tangkap ikan. Apa hubunganku dengan dia? Satu di Kaisarea, satu di Galilea.
Ayat 30. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang. Berarti sudah dua hari perjalanan. Misalnya 2 hari, kembali lagi mereka 2 hari. Pada waktu sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilo-kiloan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengar Allah, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Pengalaman Kornelius dengan Allah diceritakannya. Makanya tadi langsung kita tanyakan, kalau begini banyaknya pengalamannya sudah dengan Allah, dengan malaikat, beranikah Anda katakan Kornelius belum diselamatkan? Supaya nanti hari ini kalau kita ada punya pengalaman, bisa juga menjadi standar kita. Kalau ini buat pengalamanku bahwa aku sudah diselamatkan, entah sama nanti aku dengan Kornelius sebelum datang Petrus ke rumahnya. Ayat 33. Karena itu segera kusuruh kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Jadi disambutnya lah Simon Petrus, ya. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah. Berarti mengerti kali Kornelius ini prinsip rohani. Kalau enggak, kalau kita beribadah kan enggak adanya kita berdiri di hadapan Allah. Makanya ada pendeta yang kenal kalau kebaktian jalan-jalan, sudah beberapa kali waktu kebaktian itu dia marah nih tanggung-tanggung, bahkan disuruhnya keluar, jangan lagi masuk. Karena sikapnya kebaktian itu apa? Ya, sampai menjadi persoalan antara majelis dengan gereja waktu dia khotbah di Medan. Apalagi seorang ibu waktu itu merasa ditegur dia, kalau nggak bisa kau memelihara anak, nggak usah kau melahirkan. Karena beribadah bagi bapak pendeta itu sama dengan Kornelius. Bagi Kornelius itu beribadah apa? Karena itu sekarang kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini. Bukan di hadapan Petrus dia hadir. Di hadapan Allah. Jadi Kornelius ini memang prinsip rohaninya dalamnya. Kalau kita beribadah pun bisa kita main HP. Itu juga. Ya, kalau mereka selalu sekali. Sekarang kami sudah hadir di sini di hadapan Allah. Ini kita ulang-ulangi karena kita sedikit agak liberal kalau kebaktian. Kita tidak menghargai bahwa Allah ada di sini. Ada yang main HP, ada yang bertelepon, walaupun masuk gereja dimatikan HP-nya, katanya bunyi, keluar dia buru-buru karena kebetulan pula anaknya yang telepon. Jadi dalam satu sisi bisa juga, ya, kalau bapak pendeta itu memang langsung diusirnya. Karena bagi dia kebaktian itu di hadirat Allah, itu bukan pajak gitu maksudnya, bukan urusan bisnis, karena namanya sendiri sudah mau beribadah, kan itu waktu kita berikan untuk Allah. Jadi kalau ada urusan yang lain, ya urusanlah. Malahan bisa dikatakannya, kalau belum kau ke kamar mandi, jangan usah kau masuk dulu. Jangan lagi kau keluar masuk untuk ke kamar mandi, urusan sekarang seperti itulah, lebih kasar daripada itu. Jadi waktu itu memang terjadi kali sakit hati di tengah-tengah gereja. Karena mungkin bagi mereka kebaktian itu adalah soal biasa, sama saja seperti di kedai kopi, bisa keluar, masuk, ya karena juga bisa benar menurut dia. Kemana-mana pun dia kan masih bisa juga dengar, bisa juga. Ataupun idenya berbeda. Jadi itulah kurasa yang sangat sederhana waktu itu. Tapi bapak pendeta itu tidak, aku tidak akan pernah bisa minta maaf. Karena bagiku kebaktian itu adalah hadir di hadapan Allah. Dan dia tidak bisa mundur daripada ketetapannya. Kalau beribadah itu hadir di hadapan Allah. Itulah di sini. Jadi Kornelius ini memang sopan dia, ya. Sekarang kami semua sudah hadir di sini,
di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Sekarang dia minta supaya Simon Petrus menyampaikan apa yang ditugaskan Allah kepadanya. Jadi Cornelius ini punya prinsip yang benar sekali. Kalau nanti dia buka mulutnya, maka itulah yang ditugaskan Allah supaya Simon Petrus menyampaikannya kepada kami. Iman Cornelius dalam beribadah, kurasa jauh lebih baik daripada iman kekristenan hari ini di tengah-tengah gereja. Besok Anda bisa lihat, akan semua orang main-main waktu kebaktian. Tapi Cornelius serius sekali, dia diundangnya orang lain semua. Baru dia katakan, kami sudah hadir semua di hadirat Allah. Dan disambungnya, untuk mendengarkan. Jadi kalau dia hadir di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Seandainya Simon Petrus nggak ada yang ditugaskan Allah di dalam mulutnya untuk disampaikan, maka sia-sialah dia diundang. Makanya prinsip hamba Tuhan itu yang paling sulit. Tidak ada yang mau dikatakannya. Beberapa kali aku dengar dari mimbar dia berkhotbah, apalagi yang dikhotbahkan aku pun tidak tahu lagi, kata. Beberapa kali aku dengar ikuti kebaktian, karena menjadi pengkhotbah yang baik, duduk dengarkan khotbah orang. Bukan kita senantiasa khotbah. Itulah belajar homiletika yang paling canggih di semua belajar. Menjadi guru juga sama. Dengarkan guru lain mengajar sehingga kita bisa meniru apa yang dibuatnya. Jadi di sini mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Ini kurasa pegangan sebagai hamba Tuhan. Yang ditugaskan Allah inilah yang akan kusampaikan. Sekarang bagian Simon Petrus yang khotbah, ayat 34. Dari ayat yang tadi, Cornelius tugas, kenapa kau memanggil aku? Diceritakannya pengalamannya, apa yang dibuat Allah dengan Cornelius. Sekarang bagian Petrus lah, ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Tadi aku tahu bahwa Allah telah lagi membedakan satu dengan yang lain. Sekarang dikatakan yang berikutnya, aku telah mengerti. Tambah yang diungkapkannya, bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi dia sekarang mengerti sekali dengan pelajaran ke rumah Cornelius ini, bahwa Allah tidak membedakan orang. Inilah pertama yang kita harus dengarkan. Walaupun kita seringnya membedakan orang satu dengan yang lain. Oh, ini orangnya begini, ini orang begini, orang begini. Tetapi Petrus yang sudah bertobat dari kesalahan yang besar ini, mengakulah dia dua bagian yang pengakuannya, bahwa Allah tidak membedakan orang. Baru Samuel 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia. Jadi bagi dia rupanya Cornelius ini orang yang takut akan dia. Dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi Petrus tambah pengertiannya bahwa orang ini orang yang berkenan kepadanya. Jadi kalau begitu, ngapain lagi Petrus datang ke rumahnya kalau sudah berkenannya dia? Apakah dia sudah selamat atau tidak? Maka kita berani berkata, dia belum. Dalam hal apa dia berkenan? Dalam hal doa. Kan begitu tanya. Dalam memberikan sedekah, dalam hadir di hadirat Allah, dalam menghormati Simon Petrus, dalam memberikan sedekah kepada orang Yahudi, dalam hal doa, dalam hal takut akan Allah, itu berkenan semua di hadapan Allah. Petrus sendiri mengatakannya, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Iya, ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Nah, sekarang khotbah dia. Memang kita katakan buku Kisah Rasul adalah buku khotbah.
Ya, ini khotbahnya Petrus mulai dari ayat 37 nanti. Tapi kita ada pembukaan ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu bahwa firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi pembukaan khotbahnya, karena kita sering juga ada pembukaan khotbah ya. Pamannya tadilah selamat malam ya, selamat malam minggu, kan itu kata pembukaan sebelum kita khotbah. Jadi pembukaannya 36, itulah firman ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Bagus ya? Ya, jadi kemungkinannya walaupun Cornelius ini sudah berkenan kepada Allah, sudah doanya didengar, sedekahnya sudah sampai, tetapi mengenai soal damai sejahtera tak akan didapat siapapun kecuali di dalam Yesus. Karena semua orang sudah berdosa dan semua sudah musuh Allah, belum pernah dia berdamai. Maka di sini katakannya damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Makanya orang-orang yang sudah diselamatkan biasanya memiliki damai sejahtera dengan Allah sendiri. Barulah dia mulai khotbah ayat 37. Kalau boleh Anda melihat apa isi khotbah Simon Petrus ini di rumah Cornelius. Berapa banyak pendengarnya? Tetangga-tetangga ya, seisi rumah. Ya inilah kurang lebih. Mulailah dia khotbah. Nanti Anda bisa bandingkan dengan khotbahnya di hari raya Pentakosta. Demikian juga khotbahnya nanti sesudah menyembuhkan orang sakit lumpuh. Nah di sini lain khotbahnya. Untuk pelajari, wah bagus juga ini kupikir. Supaya nanti kalau kita melihat medannya berbeda, khotbahnya juga berbeda. Dan kita pelajari ini. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Waktu dalam bukunya Pak Carson itu, dia buat di sini 9 isi khotbahnya Simon Petrus. Nanti kalau kita selesai malam ini, karena jam saya sudah jam 9 kurang, besok aku sambung. Jadi 9. Yang pertama dia menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Nanti ada alasannya. Kenapa diceritakannya tentang Yohanes Pembaptis? Jawabnya gak payah ya, karena mereka ini bukan orang Yahudi dan mereka ini tidak tahu latar belakangnya sedikit pun tentang Allahnya umat Israel. Maka dimulainya lah masa Yohanes Pembaptis. Mulailah ceritanya dari Galilea, karena Yesus melayani di Galilea. Bagaimana Yohanes Pembaptis mulai waktu membaptiskan Yesus. Baru yang kedua, ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Ya, waktu dibaptis itu turunlah Roh Kudus. Inilah anak yang kukasihi. Ya, itulah dia. Baru yang kedua, baru yang ketiga di sini ya, tapi tentang Yesus yang mengurapi dia dengan Roh Kudus. Itu yang kedua. Baru yang berjalan keliling, itu yang ketiga. Berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi dia khotbahkannya lah, mungkin Yesus membebaskan orang kerasukan di Gadara gitu ya, orang yang menyembuhkan ini, karena mereka tidak melihat mujizatnya Tuhan Yesus, bagaimana Yesus melayani. Jadi kalau kita mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan backgroundnya orang Kristen, sangat bagus kita tiru khotbah ini. Mulai kita konsep tentang Yesus, mulai tentang baptisan. Baru kita katakan inilah yang diurapi oleh Allah. Karena Allah mengurapi dia, maka dia berkeliling mengabarkan Injil dan menyembuhkan orang kerasukan setan. Karena kerasukan setan kan sangkut pautnya dengan kekesalan
Romawi. Ya, tapi kalau di bait Allah nggak perlu itu, karena mereka itu tahu. Yang perlu bagi mereka yang dimaksudkan oleh hukum Tauratmu ini, kan itu maksudnya. Inilah dia. Ya, ini yang kau sudah tahu. Makanya tadi dimulainya juga satu kalimat kan, kamu tahu. Kan itu 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, dan seterusnya. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Itu yang ketiga. Jadi pertama Yohanes membaptiskan dia. Baru kedua, turunlah Roh Kudus. Itulah menurut Simon Petrus pembaptisan pengurapannya kepada Tuhan Yesus. Baru sekarang dia berkeliling berbuat yang baik. Kenapa dia pasang di sini berbuat baik? Kenapa dia tidak pakai kalimat yang berbeda dengan yang kita pakai? Karena Cornelius orang yang berbuat baik. Itulah di sini kata kuncinya. Ya, berkeliling sambil berbuat baik. Berbuat baik yang mana? Ya, kemungkinannya seperti tadi ya, memberi makan orang miskin ya. Kalau lapar dikasih makan begitu ya, kan ini berbuat baik. Barulah. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi okultisme di sini khotbahnya sangat berbeda dengan khotbahnya di hari raya Pentakosta. Itu yang dapat waktu aku membacakannya. Makanya tadi, sekarang ceritakanlah kepada kami apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Maka dia menceritakan tentang Yesus dimulai dari Yohanes Pembaptis. Dan mulai waktu Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus kepadanya. Inilah anak yang kepadanya aku berkenan. Barulah dengan pengurapan itulah dia berkeliling, berbuat baik, dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Sebab Allah menyertai dia. Nah, itulah yang bisa kita baca. Ayat 9. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Judea maupun di Yerusalem. Wah, ini daerah ya. Iya, di mana dia? Mereka ini menjadi saksi. Mereka telah dibunuh dia. Menceritakan tentang kematian, itu yang kelima. Dan menggantung dia pada kayu salib. Baru sambungnya 20-40. Yesus itu telah dibangkitkan. Itu sudah sama yang keenam. Pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Dibangkitkan lagi, itulah yang keenam. Baru inilah yang keenam, dan dia bangkit 41. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang seluruhnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Baru berikannya kesimpulan khotbahnya 42. Dan ia telah menugaskan kami. Karena tadi ditanyanya apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim. Kesembilan khotbahnya sampai kepada penghakiman. Kita di sini mungkin kurang lemah kita. Yesus itu adalah menghakimi atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Ini kembali dari perjanjian lamanya, bahwa orang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi semua yang baiknya tadi tidak bisa mengampuni dosanya. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada Simon Petrus, dan sekarang untuk inilah kami disuruh, kami sampaikan kepadamu. Sekarang tahulah dia apa sebabnya Petrus diundang, walaupun doanya sudah dijawab oleh Allah. Karena doanya tadi rupanya bukan itu yang ditentukan Allah untuk mengampuni dosanya.
ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Yang menarik di sini ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Apakah ditantangnya bertobat atau tidak? Tidak diceritakan dalam Alkitab ini. Beda dengan di hari raya Pentakosta, berilah diri diselamatkan dari yang katanya jadi. Tidak. Dia hanya katakan ketika itu turunlah untuk Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Pasti kita sudah mendapat jawabannya. Saya tidak uraikan satu persatu. Besok saya akan sambung. Jadi bolehkah Anda mengatakannya? Doaku ini tidak bisa jawaban, mengatakan aku sudah diselamatkan. Di bagi Allah, orang yang baik itu berkenan di hadapannya. Tetapi jalan pengampunan dosa bukan di dalam kebaikan kita. Jadi kalau kita di STT sedang sekarang, ini apa teologi aplikasinya, Pak? Pasti teologi aplikasinya bagi kita satu, bukan semua orang jahat yang perlu bertobat. Cornelius ini bukan orang jahat seperti Paulus, tetapi tanpa pengampunan dosa yang diberikan oleh Yesus, kebaikannya itu memang sudah dihitung oleh Allah, tapi dosanya tidak bisa diampuni oleh kebaikannya itu. Dan apalagi teologi poinnya, Petrus dengan penglihatan yang turun dari surga ini dipimpin oleh Allah menyatakan tidak bisa lagi dibedakannya orang lain najis, karena Allah tidak membedakan satu dengan yang lain. Dan di sini tidak perlu kita menantang orang untuk menerima Yesus. Tetapi begitu khotbahnya dan begitulah Roh Kudus turun. Dan sesudah itu mereka dibaptis dalam nama Yesus. Jadi kalau Anda punya metode menantang orang untuk menerima Tuhan Yesus, boleh. Tetapi ada ciri yang berlainan, tidak memakai itu. Tetapi tidak mendengar bahwa rasul-rasul, bahwa nabi-nabi telah bernubuat bahwa barang siapa percaya kepadanya, dosanya akan diampuni. Dan sampai ke telinganya orang-orang yang sudah menunggu. Tentu Anda katakan, mereka ini punya kerinduan yang dalam tentang mau mengenal Allah. Dan begitu dia dengar di mana mendapatkan pengampunan dosa, karena selama ini menurut dia doa, perbuatan, sebagaimana orang Yahudi berbuat baik, dengan jalan demikian nanti dosanya dapat diampuni. Tetapi dalam cerita ini dia dengar, karena di dalam nama dia Allah dapat mengampuni dosa. Waktu dia mendengar itulah dia langsung dibaptis oleh Roh Kudus. Maka teologi poinnya di sini, duluan orang ini dibaptis oleh Roh Kudus daripada dibaptis oleh air. Duluan mereka ini dibaptis oleh Roh Kudus, setelah itu dibaptis dalam nama Yesus Kristus oleh air, dan Petrus pun masih tinggal bersama-sama dengan dia. Mari kita berdoa. Apakah dasar Anda mengatakan Anda sudah diselamatkan? Kalau Cornelius itu orang yang berkenan di hadapan Allah, tetapi berkenan dalam perbuatan baik karena Allah itu baik. Makanya dikatakannya Yesus itu berjalan berbuat baik. Tetapi tanpa Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, di dalam nama itulah
dosa Cornelius ini dapat diampuni. Kalau bisalah kita menganggap kita hadir di hadapan Allah dan Allah menyatakannya kepada saudara, sebagai Cornelius isi rumah, bahwa di dalam nama Yesus inilah dosa kita dapat diampuni. Kami mengucap syukur kepadamu Allah kami, yang mencari orang berdosa, yang mencari orang yang baik, dan berkenan di hadapanmu untuk menyelamatkan Cornelius pada malam hari di mana kami mendengar cerita ini. Kami berdoa supaya Roh yang Kudus yang sama turun atas setiap orang kami, sehingga kami dapat diselamatkan dan memperoleh pengampunan dosa. Cornelius duluan dibaptis oleh Roh Kudus sebelum mereka dibaptis dengan air. Kami mengucap syukur buat pekerjaanmu yang berbeda di tengah-tengah rumah Cornelius ini dengan cara yang berbeda. Kami menyadari hal itu. Cara Allah adalah cara Allah sendiri untuk menyelamatkan orang yang baik ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami memuji namamu. Sekali lagi kami menyerah. Kalau COVID-19 ini tidak bisa tidak, kami harus semakin takut. Kalau hari ini negara Amerika Tuhan sudah dilanda 57.000 satu hari. Kami berdoa supaya kami semua terlindung oleh karena anugerah. Lindungilah kami, karena kami juga tidak bisa menjaga diri kami. Tapi peliharakanlah kami, kalaupun COVID-19 itu akan merajalela, mencari mangsanya masing-masing. Tapi kami berlindung di hadapanmu. Peliharakanlah kami satu persatu, sehingga masih boleh kami memanggil namamu waktu kami masih di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan damai dalam hati kami, supaya memenuhi hati kami malam ini. Terpujilah namamu, Engkaulah Yesus Tuhan kami, dan besok kami lagi beribadah di hadapan Allah kami, supaya dapat menghiburkan hati kami dalam masa-masa krisis pada zaman ini. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamat kami, yang memberikan damai di dalam hati kami. Kepadamulah puji-pujian kami. Amin.